Perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan itu? Manusia dari barat. Manusia dari barat? Ya. Terus? Membawa sejumlah pasukan. Send them away from his son Isaac to the land of the east. Genesis 25:6, New International Version. Kutipan tersebut adalah petikan dari kitab Kejadian dari kitab Injil yang merupakan penyimpan rahasia terbesar berkenaan satu bangsa yang bergerak ke dunia timur bagi mengembangkan keturunan manusia seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bangsa paling rahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membangun kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Beliau diutus dan mengemban tugas untuk tinggal di Pulau Jawa. Menetap di Pulau Jawa, dan Sang Hyang Iskandar ini melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya. Ini dia mau antara logika, sains, dan gaib ya. Kita hampir nyambung semua. Itu Raja Zulkarnain pernah ke puncak Kunti. Bangsa terahasia inilah yang menurunkan berbagai bangsa Asia dari tempat asal mereka, yaitu Asia Barat dan Asia Tengah, di mana dari situlah bermulanya peradaban manusia. Bangsa ini yang merupakan pemegang rahasia akhir zaman adalah satu bangsa besar yang pernah membina kota-kota purba dan menyertai peperangan-peperangan agung sejak surutnya banjir besar bersama-sama bangsa agung yang telah pupus seperti Sumerian dan Akkadian. Ketika Ptolemy, seorang ahli geografi Yunani, melukis peta semenanjung tanah Melayu, beliau telah menamakan semenanjung ini Golden Cernozé, yang bermaksud semenanjung emas, ketika manuskrip-manuskrip India purba menamakan tanah ini sebagai Suvarna Bumi, yaitu tanah emas. Sebuah manuskrip Yahudi purba menceritakan sumber bekalan emas untuk membangun negara kota kerajaan Nabi Sulaiman diambil dari sebuah kerajaan purba di timur jauh yang dinamakan Ofir. Kajian dari manuskrip kuno Firaun Mesir dan hieroglif di dinding-dinding kuil telah mendapati bahan pengawet, kapur barus, dan rempah-rempah untuk upacara ritual mengawetkan mayat diimpor dari sebuah kawasan di sebelah Nusantara ini. Apa yang terjadi di Nusantara beribu tahun yang silam? Benarkah ketika Fir'aun Mesir sedang membangun piramid, bangsa yang tinggal di Nusantara masih bercawat dan melukis gambar monyet di gua-gua? Nampaknya perdagangan rempah telah berjalan beribu tahun dahulu, malah bangsa misteri di Nusantara telah mampu mengekspor emas, dikala kerajaan lain hanya mampu memperdagangkan kendi-kendi, gendang, dan keramik purba. Adakah sejarah yang kita baca selama ini betul-betul tepat? Sesungguhnya, kisah pengembaraan bangsa ini merupakan satu epik yang teramat panjang, lebih panjang dari epik Homer, The Iliad, and the Odyssey. Di Selat Malaka, kedua-dua kumpulan ini bertemu. Kumpulan yang tiba melampaui jalan laut yang banyak menetap di Kepulauan Indonesia bertemu saudara mereka, kumpulan yang tiba melalui jalan darat mayoriti menetap di semenanjung emas tanah Melayu. Mereka adalah serumpun dan bersaudara. Sudah lama, ratusan tahun mereka terpisah. Mereka berpelukan dan menangis. Ramai yang hadir melihat peristiwa paling bersejarah ini. Mungkin cucu cicit gadis misteri yang meninggalkan selendang merah tadi ada di situ. Bangsa Keturah telah bersatu di Selat Malaka, di tanah yang dijanjikan, the land of the east. Apakah rahasia bangsa Melayu 2500 tahun terdahulu? Apakah yang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel para muslim jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para muslim jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih assalamualaikum sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah sedulur pada muslim jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya ditemani sama Pak Abbas. Insyaallah ini salah satu topik ya. Kalau menurut saya sangat ini sekali ya, karena ini mengungkap banyak sekali pertanyaan atau suatu sebuah kelompok seseorang manusia khususnya di tanah Jawa ya, tentang asal usul orang tanah Jawa atau asal usul warga tanah Jawa, masyarakat orang Jawa itu dulunya itu bagaimana kisah muasalnya. Ada masyarakat di tanah Jawa ini, ada beberapa dari salah satu kitab atau primbon ya, kalau bahasa Jawanya itu primbon, di salah satu keraton Malang itu menceritakan ada yang seperti ini sejarahnya, dan juga yang sudah tidak asing lagi yang sering kita dengar tentang Sabdo Palon, babat tanah Jawa, itu ada asal muasal orang Jawa di situ ada. Dan karena sangat masyhur sekali ya di dalam sebuah catatan kuno itu tentang asal muasal orang Jawa itu, karena menyangkut ruang lingkupnya sangat luas di dalam cerita dalam kisahnya itu sampai ke pelosok dunia dan akhirnya menetap di Nusantara. Nah ini nanti kita akan coba kuak informasi ataupun asal usul orang Jawa dari sudut pandang baiknya. Sebenarnya orang Jawa itu awal muasalnya itu bagaimana, dari mana kok sampai ada di tanah Jawa. Ini sangat menarik sekali untuk kita simak, untuk kita korek sejarahnya. Bukan dalam arti nanti mengedimisasi sebuah 100% kebenaran harus disaring lagi, karena semuanya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti berbeda dengan sains ataupun penelitian secara sejarawan, ini bukan jadi patokan. Jadi ambil hikmahnya saja dari pembelajaran melihat asal usul orang Jawa dari sudut pandang baiknya. Kalau sebelum pada waktu jagat bahwasanya nanti kita berdialog dan berlejin harus disaring lagi, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seperti itu wawasan gambaran agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Abbas siap? Siap insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Sang Yang Nurcahya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang mengetahui tentang asal usul orang Jawa, asal muasalnya orang Jawa ada di tanah Jawa. Sang Yang Nurcahya Nirwana, saya minta hadirkan salah satu sosok yang bisa menceritakan asal usul orang Jawa yang sekarang ada di Nusantara. Jika ada jin fasik, pasukan Dajjal yang ingin mencoba memberikan informasi palsu, mengadu domba, semuanya terpental jika memaksa masuk ke akal. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh itu. Dan Sang Yang Nurcahya Nirwana. Yang mengalahkan semua jin fasik yang mencoba mengadu domba, melalui informasi palsu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya Sang Hyang Wibisono. Sang Hyang Wibisono. Ya, Dari golongan apa Sang Hyang ini? saya dari golongan jin. Dari golongan jin. Ya, Sang Hyang Wibisono. Subhanallah, terima kasih sudah berkenan hadir Sang Hyang Wibisono. Mohon maaf kalau tadi saya mengganggu atau tidak sopan dalam menghadirkannya. Kalau boleh tahu Sang Hyang Wibisono ini tadi asalnya dari mana waktu saya panggil ke sini? saya dari Kayangan. Subhanallah, penduduk Kayangan. Ya, Di Kayangan langit berapa? sudah di tahap yang 10. Di tahapnya 10. Ya, Waktu kemarin saya berdialog dengan Kiai mana juga di langit 10 juga ya. Apakah Iya. Sang Hyang itu? Kiai Laksono. Iya, Kiai Laksono. Kenal dengan beliau? Kami bersaudara. Subhanallah. Berarti ini saudaranya Kiai Laksono, berarti Sang Hyang Wibisono ini. Iya, Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nggak nyangka ini saya berdialog dengan penduduk Kayangan lagi, subhanallah. Iya, Sang Hyang Wibisono. Sebelumnya saya mohon maaf dan ada beberapa yang ingin kami ketahui tentang asal usul orang Jawa Sang Hyang Wibisono. Apa bisa menceritakan bagaimana ada orang pertama yang masuk ke tanah Jawa dan asal muasal orang Jawa itu sebenarnya itu dari mana? Apakah memang dari awal di situ atau memang pendatang dari luar pulau? ya, silakan. Akan saya ungkap sebatas yang saya tahu. Oh ya, terima kasih Sang Hyang Wibisono. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Asal muasal dari manusia yang ada di Pulau Jawa Iya. adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Perjalanan, siapa yang melakukan perjalanan itu? Manusia dari barat, Manusia dari barat. ya, Subhanallah. Terus membawa sejumlah pasukan yang sedemikian banyak mengembara, melakukan perjalanan demi untuk menyebarkan ajaran-ajaran dari hati nurani yang luhur. berarti ada manusia, sekelompok manusia dari barat membawa pasukan sampai ke tanah Jawa dalam tujuan untuk siar ajaran dari hati yang luhur. Iya, Kalau pasukan itu apakah dari kerajaan? ya, dia berasal dari kerajaan yang terkuat yang pernah ada di dunia. Yang terkuat yang pernah ada di dunia. Kerajaan. Itu waktu itu kerajaan itu siapa yang memimpin? Kami menyebutnya Sang Hyang Iskandar. Sang Hyang Iskandar. Ya, Sang Hyang Iskandar. Apa Sang Hyang Iskandar Zulkarnain?
Ya, Subhanallah. beliaulah yang pertama kali membawa manusia ke tanah Jawa, di mana saat itu tanah Jawa dihuni oleh bangsa yang tidak berwujud. Bangsa yang tidak berwujud dulunya. Iya, Goib maksudnya. ya. Dataran yang pernah dihuni manusia dan ditinggalkan oleh manusia dan kembali didatangi manusia. Ya. Apa dulu tanah Jawa itu menyatu kepada pulau-pulau yang lain? Ya, saat itu dataran begitu luas, terbentang dari timur sampai barat. Kalau sang yang Iskandar Zulkarnain, kalau kami menyebutnya itu, apakah mungkin sama dengan Nabi Zulkarnain itu? Beliaulah utusan dari Sang Maha Tunggal. Tapi sebelum Nabi Zulkarnain singgah di tanah Jawa ataupun Nusantara, itu memang belum ada manusia sebelum itu, hanya makhluk yang tidak berwujud itu. Tanah Jawa sejatinya sebuah peradaban yang maju, Peradaban yang maju. yang pernah ada di atas bumi dan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh karena penduduknya yang ingkar. Atlantis. Allahu Akbar. Peradaban yang maju yang pernah ada di muka bumi itu yang kami tahu Atlantis. Apa benar itu? Ya, kalian menyebutnya Atlantis. Sejatinya bukan Atlantis. Apa itu sebenarnya? Tanah Jawa dihuni oleh manusia-manusia yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Ilmu yang tinggi. Ya Allah, Akbar, subhanallah. Ya kebayang saya nggak nyampe Allah Akbar. Baru tahu saya. Ada hubungannya dengan Lemuria. Iya. Seperti Sang Yang Iskandar ini berapa lama singgah di tanah Jawa ini sehingga menjadi cikal bakal orang Jawa? Tidak begitu lama. Tidak begitu lama. Ya, ada 100 sampai 200 tahun. 100 tahun tidak lama. Allah, bagi kami itu lama itu. Allah Akbar. Oleh karena beliau sedang mengemban tugas. Jadi beliau tidak menetap di situ. Ya, Melanjutkan perjalanan lagi. dan sebagian pengikutnya ditinggalkan. Itulah yang menjadi cikal bakalnya orang Jawa Ya. sampai saat ini. Ya, Berarti orang Jawa itu sangat pasuk prajuritnya Nabi Zulkarnain. Seluruhnya Allah Akbar. Kalau peninggalan beliau di tanah Jawa ini ataupun di tanah Nusantara ini yang paling tersohor itu di daerah mana? Yang saat ini kita kenal. ada satu bukit yang masih utuh. Bukitnya masih utuh. Dieng.
Di mana itu? Di Jawa sebelah barat. Itu adalah satu peninggalan dari mereka. Berbentuk bukit atau candi? Serupa dengan bangunan-bangunan yang dari nenek moyang mereka yang di barat. Candi ya? Di gunung, posisinya di gunung ya? Baik. Di tanah Jawa Barat, daerah Jawa tapi bagian barat. Oh iya, Allah. Subhanallah. Baru, oh ini informasi, terima kasih ceritanya, ini sangat luar biasa. Iya, baru tahu asal-usul orang Jawa ini sebenarnya dengan ada hubungannya dengan Nabi Zulkarnain atau Sang Hyang Iskandar. Kalau Ya, Sang Hyang Iskandar itu nama dari mana? Kok ada Sang Hyang Iskandar itu? Itu adalah nama pemimpin. Nama pemimpin. Ya, Setahu kami ya, Nabi Zulkarnain itu tidak tahu kalau ada nama depannya Sang Hyang Iskandar itu. Sang yang sejatinya adalah suatu gelar Iya, nah, yang disematkan pada manusia. Sedangkan Iskandar ini apakah memang nama raja? Ya, beliaulah Iskandar. Kerajaan beliau berasal dari kerajaan yang termegah di masanya. Ya, Itu kerajaan mana yang termegah waktu itu? Waktu Sang Hyang Iskandar sebelum mengembara itu. dari kerajaan yang memiliki bangunan yang megah, memiliki bangunan yang tinggi. Di daerah timur atau selatan atau barat? Dari sebelah barat, dia mengembara ke timur, Mengembara ke timur, melanjutkan ke utara. lanjutkan ke utara lagi. Jika bakalnya orang Jawa, Allah ada hubungannya dengan Nabi Zulkarnain. Nanti coba dilihat di dalam sejarah itu Nabi Zulkarnain itu asal muasalnya dari mana itu. Allah Akbar. Berarti sebenarnya orang Jawa itu bisa dibilang orang pilihan, asal muasal orang Jawa. Ya, Jawa adalah pilihan tanah yang dahulu dihuni manusia, ditinggalkan oleh manusia, Dan didatangi. dan kembali dihuni manusia. Kalau dulu yang pertama kali meninggalkan tanah Jawa itu manusia di zaman apa? Kalau dulu pernah didiami manusia, setelah itu ditinggalkan, setelah itu didatangi lagi. Manusia yang pertama itu yang meninggalkan tanah Jawa itu Ditinggalkan karena satu malapetaka, satu bencana yang menghancurkan seluruh peradaban yang ada di dunia. ada bala bencana yang besar. Ya, saat itu dihabiskan seluruh manusia. Di tanah Jawa. Ya, Itu manusia waktu hidup pertama kali, yang pertama di tanah Jawa itu di zamannya siapa? Atau kerajaan atau apa tadi, Atlantis tadi itu? ya Atlantis. Oh, yang disebut kami Atlantis itu. Ya, Oh, Allah Akbar, subhanallah.
akhirnya ditinggalkan, sekarang didatangi lagi Jawa itu. Jadi letak negara Atlantis yang konon punya teknologi sangat canggih itu ya. Ya, Dulu ada di berarti ada di tanah Jawa. Oh, nah ini ada lagi yang mengatakan tentang satu nama yang mengatakan nenek moyang orang tanah Jawa itu, yaitu yang disebut dengan Aji Saka. ya, Haji Saka adalah satu pasukan dari Sang Hyang Iskandar. Oh, Allah. Salah satu Ya. yang Nabi Saka. Ya, Masya Allah. beliau diutus dan mengemban tugas untuk tinggal di Pulau Jawa. Menetap di Pulau Jawa, dan Sang Hyang Iskandar ini melanjutkan perjalanan berikutnya. Ya, Ya. Ini dia mau antara logika, sains, dan goib ya. Kita Mirip-mirip. hampir nyambung semua. Oh. Itu Raja Zulkarnain pernah ke puncak Kuntiya. Tahu nggak, di Indonesia itu di tanah Jawa itu ada namanya Gunung Dieng, yang di sana itu banyak bangunan-bangunan candi. Dahyang, dataran Dahyang. Oh, dataran Dahyang, Dieng Dahyang. Oh, Berarti pernah menjaga kaki di sana itu Raja Zulkarnain. Sepanjang Pulau Jawa, oh, sepanjang Pulau Jawa. beliau pernah pijak Ya, Pak. dari barat sampai ke timur. Bersama pasukannya ya. Ya, Oh, ya. Jangan-jangan salah satu peninggalan beliau ya itu mungkin yang ada di Dieng itu. Mungkin. Oh, Berarti dayanya Pulau Jawa ada di Dieng itu ya. Dahyangnya Pulau Jawa. Patoknya Pulau Jawa itu sekarang di sebelah mana? Dulu pertama kali Sang Hyang Iskandar itu menapakkan kakinya di tanah Nusantara itu di daerah mana? Di tanah Jawa apa Nusantara ini? Tahu nggak nama-nama kota Nusantara? Takutnya nggak tahu nama. Ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Boyolali. Allah Akbar. di sebelah Teluk. Di sebuah teluk. Ya, sebuah teluk yang ada di Pulau Jawa. Disitulah beliau turun pertama kali. Beliau dan pasukannya datang dari barat itu melalui laut pakai kapal atau Perahu. perahu? Oh, berlayar. Oh, ya. Iya, iya, iya. Oh. Ini sudah mentok saya ini. Allah, sangat luar biasa sekali keterangan penjelasan cerita gitu, dan saya baru memahami asal usul nenek moyang kita ini, orang Jawa. Allah Akbar. Ada hubungannya dengan para nabi ya. Subhanallah. Iya, ada yang mungkin ada dari Mbah saudaranya Mbah Wicaksono dan Sang Hyang Wicaksono untuk pesan. Kami minta pesan khususnya untuk orang Jawa dan Sang Hyang Wibisono. oh ya Sang Hyang Wibisono. Karena tahu asal usul orang Jawa ini, bagaimana kondisi orang Jawa saat ini, untuk saat ini dan masa lalu, perbedaannya mungkin sangat jauh, dan bagaimana pesan untuk kami agar kita bisa berbaik, berbudi luhur, agar selaras dengan apa yang diinginkan para leluhur. Pesan-pesan untuk kami. Awal mula
Pulau Jawa dihuni manusia Iya. dan dihancurkan saat itu adalah oleh karena angkara murka. Angkara murka. Manusia-manusia yang ingkar kepada Sang Yang Tunggal. Iya. Kemudian didatangi lagi oleh manusia, yaitu Sang Yang Iskandar. Berarti pesannya apa? Jangan sampai ingkar kepada Tuhan, gitu kan? Kalau tidak, nanti Akan diulang. diulang lagi, dihancurkan lagi, diulang lagi. Allah Akbar. Ya. Terima kasih. Walaupun pesannya tersirat, tapi sangat mendalam sekali untuk kami. Insya Allah kami tidak, insya Allah kami bisa dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak ingkar kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, agar tidak dihancurkan lagi dan diulang lagi seperti itu lagi. Iya, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak sopan dalam menghadirkan dan ada yang tidak sopan dalam tutur bicara saya mohon maaf sebelumnya. Dan terima kasih sudah hadir ke sini dan menceritakan semua kepada kami tentang asal-usul orang Jawa. Semoga bermanfaat untuk kami dan khususnya manusia di Nusantara ini. Silakan Sang Yang Wijaksana kembali berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, subhanallah. Asal-usul orang Jawa banyak, sangat ya wajar kalau ada yang mengatakan asal-usul orang Jawa itu menggemparkan dunia ya. Di sisi ini saya juga merasa ini sangat luar biasa karena ada hubungannya dengan salah satu utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Zulkarnain. Walau misalnya kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala ini hanya sebagai ikraf, gambaran, alasan harus disaring lagi. Ada positifnya silakan diambil. Jika memang di luar dari keyakinan sedulur pada musuh jagat, ini anggaplah sebagai hiburan saja. Jangan diambil kebenaran 100%. Karena mungkin dari beberapa sahabat memiliki statement masing-masing dengan dasar sains, penelitian, sumber sejarah. Nah, itu kan dari pemikiran masing-masing. Nah, ini dari sudut pandang gaibnya seperti ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.